Cuman tadi bukan karena pahala sholat tuh kita masuk surga, nggak cukup itu. Cuman Bapak berdoa, ya Allah, matikanlah saya dan hidupkan kembali menjadi anjing. Supaya apa? Supaya bisa ketemu dengan anakku tiap hari. Selamat berikut Saya Zaki Mirza. Saksikan TV Sergai, like, share, subscribe, dan komen. كذلك لا تنسوا متابعة follow channel TV Sergai. Jangan lupa like, comment, and subscribe TV Sergai. Subscribe, like, and comment. Siapa like, comment, and subscribe. Insyaallah mendapatkannya. Yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah menjemput ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ridhonya lah kita bisa selamat menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini, dan dengan ridhonya lah nanti bisa kita memasuki surga Jannatul Naim. Untuk itu mari kita kaji dalil Al-Quran sebagaimana yang dibacakan pada awal pembukaan tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan mendapat keridoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang yang masuk surga itu atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas banyaknya amal ibadah kita sewaktu di dunia ini. Untuk itu mari kita kaji pelan-pelan supaya kita paham. Allah menyebutkan semiskin-miskin manusia di surga nanti istananya seluas dunia ini. Itu semiskin-miskinnya orang, istananya seluas dunia ini. Lalu pertanyaannya, kalau seluas dunia inilah kita punya nanti di sana, apakah cukup kira-kira pahala amal ibadah kita membayar itu? Kalau bukan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita nggak pernah tinggal, ditambah lagi puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Sholat kita nggak pernah tinggal, ditambah lagi sholat sunnah. Setiap pagi kita sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah nggak pernah kita tinggalkan. Tengah malam kita sholat tahajud, ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang lain. Kira-kira apakah ini cukup untuk membayar tiket surga tuh? Nggak akan cukup. Jangankan tiket surga, nikmat yang sudah diberikan Allah di dunia ini saja, nikmat melihat. Coba kita bayangkan orang yang buta, bagaimana mahalnya nikmat melihat, penglihatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nikmat bernafas, coba kita tanyakan orang yang sesak nafas, bagaimana mahalnya bernafas dengan lega. Nikmat merasa, tahu kita mana yang manis, mana yang pahit, mana yang pedas, mana yang asam. Apakah ini bisa kita bayar dengan pahala-pahala yang kita peroleh dari amal ibadah kita? Nggak bisa. Banyak lagi kesehatan yang diberikan Allah nih, apakah ini bisa dibayar dengan pahala-pahala ibadah kita? Nggak bisa. Kalau gitu di dunia ini aja sudah tekor, apalagi nanti di yaumil hisab, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimbang mana lebih banyak pahala kita daripada dosa kita. Di dunia ini aja sudah tekor. Makanya yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu amal ibadah itu bagaimana? Juga takkan ada ridho Allah kalau kita tidak melaksanakan amal ibadah kepada Allah. Cuman gak cukup. Gak cukup. Pernah Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, amal apalah amal yang paling kau senangi? Senang, bahasa Arabnya ridho, sama itu. Kalau Allah ridho, berarti Allah senang kepada kita. Kalau kita ridho terhadap seseorang, berarti kita senang terhadap seseorang. Artinya Musa bertanya, ya Allah, amal ibadah apa yang bisa menjemput ridhomu? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Musa, Musa, kalau engkau sholat, itu adalah untukmu. Kenapa? Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti itu keperluanmu.
kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu juga adalah untukmu. Kenapa? Karena apabila kau benar-benar berpuasa akan dapat mengendalikan hawa nafsumu. Berarti untukmu sendiri. Kalau membaca kalamullah, Nabi bersabda di dalam sebuah hadis, membaca Al-Quran 1 huruf aja 10 pahalanya. Jangan kamu anggap alif lam mim itu 1 huruf. Alif 1 huruf, mim 1 huruf, lam 1 huruf, alif lam mim berarti 3 huruf. Berarti 30 pahalanya. Apalagi beberapa ayat kita baca. Itu untukmu. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena pahala untukmu. Lalu apa amal yang bisa menjemput ridhomu ya Allah? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Apabila kau berbuat kebajikan yang tidak ada untung, tidak ada untung langsung terhadap dirimu gitu. Contohnya, kalau kita bersedekah, itu untuk orang atau untuk kita? Untuk orang. Situ nggak ada manfaatnya terhadap diri kita. Inilah amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berbuat kebajikan, menolong seseorang ketika susah. Kita menolong orang, kebajikannya untuk orang, bukan untuk kita. Inilah yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berbuat kebajikan dan bersedekah, berinfak yang tidak ada untungnya secara pribadi kepada kita. Tapi kita ikhlas. Inilah amal yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu adalah ridhonya orang tua kita terhadap kita. Ridhonya orang tua kita terhadap kita. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ridho Allah adalah ridho kedua orang tua. Ridho Allah adalah ridho kedua orang tua. Dengan demikian, mari kita simpulkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita hindari seluruh perbuatan dosa dan maksiat. Karena perbuatan dosa dan maksiat ini adalah perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan yang dilarangnya, tentu dia tidak akan ridho. Tidak akan ridho. Itu yang pertama. Yang kedua, memang perbanyak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu abdi? Ibadah sama. Artinya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah melalui ibadah sholat, apakah melalui ibadah puasa. Cuman tadi bukan karena pahala sholat itu kita masuk surga, gak cukup itu. Tapi jemputlah ridho Allah dengan sholat. Puasa sunnah. Bukan pahala puasa sunnah itu yang memasukkan kita ke surga. Tapi jemputlah ridho Allah dengan memperbanyak puasa sunnah. Jemputlah ridho Allah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Bukan pahalanya itu yang kita handalkan, tapi yang kita harap adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan menyenangkan hati kedua orang tua. Menyenangkan hati kedua orang tua. Ada orang yang sholatnya nggak pernah tinggal, ditambah lagi sholat sunnah. Puasa Ramadannya nggak pernah tinggal, ditambah lagi puasa sunnah. Sedekahnya banyak, naik haji umroh berulang kali dia. Setiap waktu dia sholat berjamaah ke masjid, istrinya tutup aurat dan taat terhadap suami. Anak-anaknya pada hafiz Quran 30 juz. Tapi Allah tidak menerima semua itu. Ketika seorang anak ditelepon orang tua, Ananda, mama dengar baru buat rumah baru. Iya mak, senang kali mama. Telepon lagi pada waktu yang lain. Ananda, mama dengar Ananda baru beli mobil baru. Iya mak, waduh senang kali mama. Yang terakhir, mama dengar Ananda sedang melihara anjing. Ya benar mak. Apakah diurus anjingnya? Diurus. Dimandikan kok mak, dikasih makan tiap hari. Iya nak, baguslah itu. Mama juga senang. Cuman bapak berdoa, ya Allah, matikanlah saya dan hidupkan kembali menjadi anjing. Supaya apa? Supaya bisa ketemu dengan anakku tiap hari. Coba bayangkan itu. Artinya apa? Seorang yang banyak amal ibadah, tapi tidak peduli terhadap orang tua, malah anjing diurusnya, dimandikannya tiap hari, dikasih makan.
Jadi kalaupun anaknya para hafiz Quran, istrinya seorang yang tutup aurat, taat kepada suami, amal ibadah banyak, sedekah banyak, tapi kalau orang tua tergores hatinya, hilang ridhonya dari kehidupan kita, jangan harap surga. Tak ada semua arti amal ibadah itu. Kita jaga perasaan orang tua dan kita perbanyak berbakti kepada orang tua. Selanjutnya tadi, memperbanyak sedekah, infak. Kenapa? Karena kalau kita bersedekah, kegunaannya bukan untuk kepentingan pribadi kita, untuk orang lain. Kalau kita berinfak, tidak langsung kegunaannya untuk pribadi kita, tapi untuk umum. Kalau kita menolong orang, kegunaannya kepada orang yang kita tolong. Secara pribadi, nggak ada untungnya sama kita. Tapi hati kita ikhlas untuk melaksanakan itu. Datang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat kebajikan, bersedekah, berinfak, dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini bisa dilakukan sekali ibadah, sekali amal, dapat dua-duanya. Dapat dua-duanya. Dapat pahala infak untuk menjemput ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat pula pahala yang menjemput ridho orang tua kita sehingga Allah ridho kepada kita. Apa itu? Ini sekarang sedang kesempatan yang luar biasa bagi kita. Pada pengajian yang lalu di musola oleh ibu-ibu Wasliyah Kecamatan Sirampah, saya dengar musola kita ini mau dibuat masjid ya. Ini terbuka lapangan. Kalau kita berimpak ke masjid, ke musola yang rencana bikin masjid itu, Pak Panitia, ini adalah infak almarhumah ibu saya. Dapat dua ya. Pahala infak dapat, pahala berbakti kepada emak dapat. Pak Panitia, ini adalah infak almarhum ayah saya. Dapat dua. Pahala infak untuk merebut ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat, dan ridho orang tua kita dapat. Kenapa mesti atas nama orang tua? Nabi mengatakan begini, suatu waktu orang tua itu terkejut di alam kuburnya. Apa kata orang tua ini? Ya Allah, kenapa tiba-tiba lapang yang biasanya sempit? Ya Allah, kenapa bisa tiba-tiba terang yang biasanya gelap, sempit gelap, ini tahu-tahu lapang dan terang. Apa jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anakmu di dunia berinfak atas namamu. Anakmu di dunia bersedekah atas namamu. Kalau kita bersedekah atau berinfak atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia, terkejut dia di sana, tiba-tiba terang, tiba-tiba lapang alam kuburnya. Pertanyaannya, apakah tidak ridho dia kepada kita? Apakah tidak senang dia kepada kita? Kalau kita berinfak atau bersedekah atas nama kedua orang tua kita tersebut, dapat dua-duanya. Dapat ridho Allah melalui infak, dan dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita berbakti menyenangkan kedua orang tua kita. Jadi ini lagi terbuka kesempatan luas. Untuk apa? Untuk berinfak ke masjid yang sedang kita bangun ini. Semoga cepat selesai dengan cara kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari ridho Allah, masjid selesai. Dapat 3 pahala. Pertama, pahala infak. Yang kedua, pahala mencari ridho melalui kedua orang tua kita. Pahala yang ketiga adalah pahala ikut mendirikan masjid. Semoga apa yang kita kaji dengan kaji yang singkat dan rendah ini sebenarnya, tapi bermanfaat di dalam hidup dan kehidupan kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ridho Allah lah kita bisa selamat hidup di dunia ini dan bahagia hidup kita di akhirat nanti. Sekedar demikian, mohon maaf atas segala penyampaian yang kurang pada tempatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.